Pemuda miskin habiskan semua warisannya demi selamatkan pengemis yang kecelakaan. Balasannya sungguh tak terduga. Ternyata pria itu konglomerat yang sedang menyamar. Halo sahabat. Apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit sore di atas kampung nelayan timur dilukis dengan warna jingga dan kelabu. Pertanda hari-hari penghujan akan segera tiba. Di ujung kampung, agak terpisah dari keramaian, berdiri sebuah gubuk kayu beratap seng yang sudah kecoklatan oleh karat dan terpaan angin laut. Itulah rumah Agus, seorang pemuda yatim piatu berusia 22 tahun. Di dalam gubuk yang terdiri dari satu kamar kecil dan ruang utama yang berfungsi sebagai dapur, ruang tamu, dan kamar tidur, Agus duduk di depan meja kayu yang lapuk. Di tangannya, dua benda yang terasa sangat berat. Selembar sertifikat tanah kusam atas nama almarhum orang tuanya, dan sebuah buku tabungan bank dengan sampul biru yang sudah lusuh. Saldo terakhir di buku itu adalah angka yang dulu dikalkulasi dengan hati-hati oleh ayahnya untuk bisa menyambung hidup Agus selama kira-kira 12 bulan ke depan, dengan hidup sangat sederhana. 12 bulan. Gumamnya pelan, jari-jarinya menelusuri tulisan nama ayah ibunya di sertifikat itu. Warisan itu bukan sekadar sepetak tanah di pinggir kampung dan segulung uang. Itu adalah sisa-sisa cinta terakhir. Pengorbanan terakhir yang bisa diberikan orang tuanya sebelum kapal penangkap ikan yang mereka tumpangi tak pernah kembali 7 tahun silam. Angin mulai berembus kencang, menggoyangkan daun-daun pisang di pekarangan dan membuat seng-seng atap berderit. Suaranya seperti ratapan, cocok dengan perasaan di dada Agus. Pekerjaan serabutannya sebagai kuli panggul di pelabuhan kecil semakin tidak menentu. Persaingan ketat, dan ia sering kalah karena tubuhnya yang lebih ramping dibandingkan para kuli lainnya. Tawaran kerja di kota sebagai buruh pabrik selalu kandas, karena ia tak punya orang dalam dan pendidikan terakhirnya hanya SMA. Ia berdiri, menghampiri sebuah foto hitam putih yang tergantung di dinding. Foto pernikahan sederhana orang tuanya. Wajah mereka tersenyum lepas, penuh harapan. Kata-kata terakhir ibunya sebelum berangkat melaut hari itu terngiang lagi. Jaga diri, Gus. Hidup itu jangan cuma buat nafas aja, tapi buat arti. Tolong yang perlu ditolong, sama jujur. Itu harta sebenarnya. Tapi bagaimana bisa memberi arti, ketika untuk bertahan saja rasanya seperti mendayung perahu bocor di tengah gelombang? Tekadnya bulat, tapi realita begitu tajam. Ia harus memutuskan, apakah tanah warisan terakhir itu harus ia jual untuk modal usaha kecil-kecilan? Atau ia pertahankan, sambil terus berjuang dengan pekerjaan serabutan? Petir menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh yang menggema. Hujan mulai rintik-rintik, mengetuk atap seng dengan irama yang semakin cepat. Agus menatap keluar jendela yang pecah satu kacanya, ditambal kardus. Ia melihat anak-anak berlarian mencari tempat teduh. Seorang ibu bergegas menjemur pakaian. Di tengah kesunyian dan kepenatan hatinya, sebuah pemikiran muncul. Mungkin ini bukan hanya tentang bertahan. Mungkin, seperti kata ayahnya dalam mimpinya semalam, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyambung nyawa. Tapi apa? Ia tak tahu. Ia menyimpan kembali sertifikat dan buku tabungan itu ke dalam sebuah kaleng biskuit bekas, tempat penyimpanan hartanya yang paling aman. Malam itu, sambil berbaring di dipan bambu yang kedengarannya setiap kali ia bergerak, Agus berdoa dengan sederhana. Bukan meminta kekayaan, tapi meminta kekuatan dan petunjuk. Meminta agar ia tidak kehilangan pesan terakhir orang tuanya di tengah perjuangan hidup yang keras ini. Di luar, hujan lebat mulai mengguyur, seakan membersihkan debu dan keringat dari kampung nelayan timur. Di dalam gubuknya, Agus tertidur dengan hati yang masih berat, namun dengan secercah tekad yang belum padam. Ia belum tahu bahwa besok, di jalan sunyi yang basah oleh hujan, takdir akan menuntunnya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya, dan menguji prinsip yang ia pegang teguh sampai ke titik paling pahit. Malam itu, langit menangis, seolah ikut merasakan beban di pundak pemuda itu, sekaligus membasahi bumi untuk sebuah awal cerita yang tak terduga. Hujan semalam telah meninggalkan genangan-genangan coklat dan udara lembab yang menyelimuti kampung nelayan timur. Agus bangun sebelum azan subuh berkumandang, ritual yang tak pernah ia langgar sejak orang tuanya pergi. Perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa stok beras di kaleng sudah menipis. Ia harus mendapatkan pekerjaan hari ini.
Setelah menyantap sarapan sederhana, nasi putih hangat dengan sejumput garam dan sambal terasi yang hampir habis, ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Wajahnya yang tirus tampak lebih pucat di balik cahaya lampu minyak yang masih menyala. Ia mengambil selembar plastik untuk melindungi tubuhnya jika hujan turun lagi, lalu melangkah keluar gubuk. Sepanjang jalan menuju pelabuhan kecil, ia disapa beberapa tetangga yang sudah memulai aktivitas. "Mau cari kerja lagi, Gus?" tanya Mbah Siti, penjual gorengan tua di ujung jalan. Agus hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia tak ingin mengeluh. Harapan terbesarnya adalah menjadi kuli bongkar muat di kapal barang yang biasanya sandar hari Selasa ini. Namun, harapan itu pupus begitu ia tiba. Seorang mandor dengan kumis tebal yang sudah ia kenal, Pak Warno, menggelengkan kepala sebelum Agus membuka mulut. "Dah penuh, Gus. Lagian lu kalah kuat sama YG lain. Coba lain kali." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Agus memandang kapal barang yang sedang ramai dibongkar oleh para kuli lain. Tubuh mereka berotot dan berlumuran keringat. Ia merasa kecil dan tak berdaya. Dengan langkah gontai, ia berjalan meninggalkan pelabuhan. Matanya menyapu jalanan, mencari peluang lain. Mungkin ada toko yang butuh bantuan, atau proyek bangunan di ujung kota. Tapi sepertinya hari ini bukan hari keberuntungannya. Setelah berjalan hampir 2 jam dan beberapa kali ditolak, rasa lapar dan lelah mulai tak tertahankan. Kantongnya hanya tersisa beberapa keping uang logam, cukup untuk membeli 2 buah pisang goreng jika ia sangat berhemat. Ia memutuskan pulang melalui jalan pintas, sebuah ruas jalan kecil di pinggiran kampung yang jarang dilalui kendaraan, diapit oleh pepohonan dan sawah yang baru saja dipanen. Suasana sepi, hanya terdengar kicauan burung dan desir angin. Langit kembali mendung, menghapus sisa-sisa matahari siang. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Lalu, dari sebuah tikungan, muncul seorang tua bertongkat, tubuhnya terbungkuk dengan pakaian compang-camping yang basah oleh lumpur. Motor itu seperti tak menghiraukan, dan dalam hitungan detik, teriakan tercekat dan subrak. Agus membeku. Motor itu terus melaju, menghilang di balik tikungan tanpa mengurangi kecepatan. Sementara di tengah jalan, pria tua itu tergeletak, menjerit kesakitan. Kaki kanannya tersangkut di selokan kecil di pinggir jalan, terpelintir dengan posisi yang tidak wajar, sementara darah mengalir dari lengannya yang tergores pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Tanpa pikir panjang, Agus berlari. Ia beringsut melewati genangan air. Pak, bagaimana?" Tangannya gemetar menyentuh bahu pria tua itu. Wajah pengemis itu, yang Agus kenali sebagai pengemis yang kadang dilihatnya di pasar, berkerut menahan sakit. Namun, di balik kotor dan kerutan wajahnya, ada sesuatu yang membuat Agus terpana, matanya. Mata itu coklat tua, dalam, dan meski dipenuhi rasa sakit, masih memancarkan sebuah ketajaman dan kewarasan yang tak biasa. Tatapan itu tidak seperti tatapan orang kebingungan atau pikun. Tatapan itu memohon, tetapi juga seperti mengamati, menilai. "Tolong anak muda." Suaranya parau, namun jelas. "Kaki saya, rasanya." Agus melihat ke sekeliling dengan panik. Jalan masih sepi. Tak ada mobil yang lewat. Ia tak punya ponsel untuk menelepon ambulans. Satu-satunya cara adalah membawanya sendiri. "Duduk di sini dulu, Pak. Saya bawa ke rumah sakit." Dengan sekuat tenaga, Agus mengangkat tubuh ringkih pria tua itu. Ia menaruhnya di punggung dengan susah payah, lalu berjalan tertatih-tatih menuju jalan utama, berharap bisa mendapatkan kendaraan. Setiap langkah terasa berat. Bau apek dan tanah bercampur darah memenuhi indranya. Di telinganya, hanya terdengar napas berat pria tua itu dan gumaman doa yang tak putus-putus. "Kamu, siapa namamu, Nak?" tanya pria tua itu di pundaknya. Suaranya lemah. "Agus, Pak." "Terima kasih, Agus. Tuhan yang akan membalasmu." Agus hanya mengangguk. Fokusnya tertuju pada jalan di depan. Ia belum tahu bahwa langkahnya yang tertatih-tatih di jalan sunyi yang basah ini bukan hanya membawa seorang pengemis tua yang terluka, tetapi juga membawa dirinya ke persimpangan takdir yang paling menentukan dalam hidupnya. Di pundaknya, terbaring bukan sekadar seorang yang tak berdaya,
melainkan sebuah misteri besar yang akan menguji segala yang ia miliki dan ia percayai. Dan di balik tatapan tajam pria tua itu, tersimpan sebuah rencana yang sama sekali tak terduga. Langkah Agus terasa seperti beribu-ribu kilo. Setiap hentakan kaki di jalan beraspal yang masih basah mengirim getaran sakit ke punggungnya yang sudah pegal. Namun, teriakan sesekali dari pria di pundaknya, yang kini ia ketahui namanya Pak Bejo, membuatnya terus melangkah. "Tahan, Pak, sebentar lagi," gumamnya, lebih untuk menyemangati diri sendiri. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, sebuah becak melintas. Agus menjerit meminta tolong. Becak itu awalnya hendak terus jalan, tetapi melihat kondisi darurat, sang tukang becak akhirnya berhenti. "Rumah sakit umum, Bang, cepat!" pinta Agus sambil dengan hati-hati menurunkan Pak Bejo ke dalam becak. Wajah Pak Bejo semakin pucat, bibirnya bergetar menahan nyeri. Di dalam becak yang berguncang, Agus memeluk erat tubuh ringkih itu, mencoba menstabilkan posisi kakinya yang terluka. Ia merogoh saku celananya yang tipis. Isinya, 2 lembar uang Rp5.000 yang lecek, beberapa koin, dan sebuah gantungan kunci plastik berbentuk ikan, pemberian terakhir ayahnya. Uang itu bahkan tak cukup untuk bayar becak nanti, apalagi berobat. Dadanya sesak. Saat becak melaju, pikiran Agus berputar liar. Ia ingat kaleng biskuit di rumah. Ingat buku tabungan biru itu. Tabungan terakhir. Untuk bertahan hidup. Lalu ia menatap wajah Pak Bejo yang tertutup keringat dingin. Nafasnya terdengar tersendat-sendat. Tapi ini nyawa seseorang. Begitu tiba di IGD rumah sakit, kekacauan langsung menyambut mereka. Petugas medis bergegas membawa Pak Bejo ke dalam menggunakan kursi roda. Seorang perawat dengan wajah lelah menghampiri Agus. "Keluarga pasien? Deposit dulu, Mas. Untuk administrasi dan pertolongan pertama." Agus mengeluarkan semua isi dompetnya. Perawat itu mengangkat alis. "Ini tidak cukup. Minimal 500.000 untuk awal." "Tapi, saya..." Agus gagap. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat ke arah koridor di mana Pak Bejo dibawa. Dia tidak punya siapa-siapa. "Saya yang menolongnya." "Ya, tapi aturannya harus ada jaminan," kata perawat itu. Suaranya datar namun tidak keras. Agus mengerti. Ini bukan soal tidak mau menolong, tapi birokrasi. Dengan hati yang berdebar kencang, tangan Agus meraih saku dalam jaketnya. Di sana, tersimpan buku tabungan biru yang lusuh. Ia membuka halaman depan, melihat nama ayahnya tercetak di sana. Seolah bisa mendengar suara ayahnya. "Ini untuk masa depanmu, Gus. Gunakan dengan bijak." Dengan napas terengah, ia mengeluarkan buku tabungan itu. "Saya ada tabungan. Tapi, saya harus ambil dulu. Bisa tunggu sebentar." Perawat itu mengangguk, agak melunak melihat kepolosan dan kepanikan di wajah Agus. "Cepat, ya. Dokter butuh kepastian untuk tindakan." Agus berlari. Kakinya yang lelah seketika digerakkan oleh adrenalin. Ia menuju ATM terdekat. Jari jemarinya gemetar saat memasukkan kartu dan PIN. Layar menyala, menunjukkan saldo yang ia hafal di luar kepala, Rp8750.000. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk makan, bayar listrik, dan mungkin sedikit modal usaha dalam beberapa bulan ke depan. "Tolonglah sesama, meski kita sendiri kekurangan." Kalimat ibunya bergema di kepalanya. Ia menekan tombol penarikan tunai, tapi lalu membatalkannya. Lebih baik transfer langsung ke rekening rumah sakit. Dengan bantuan petugas keamanan, ia mendapatkan nomor rekening rumah sakit dan melakukan transfer sebesar Rp5 juta, hampir 2/3 dari seluruh hartanya. Receh putih keluar dari mesin, terasa panas di tangannya. Kembali ke rumah sakit, deposit pun terbayar. Tapi itu baru awal. Setelah pemeriksaan, dokter muda yang menangani keluar dengan wajah serius. Kaki kanan bapak itu fraktur, patah tulang. Butuh operasi kecil untuk memasang pen. Luka di lengannya juga cukup dalam, butuh jahitan dan perawatan intensif untuk hindari infeksi. Dia juga dehidrasi dan kekurangan gizi. Perkiraan total biaya, dengan rawat inap seminggu, bisa sekitar 15–20 juta. Dunia seakan berputar.
20 juta. Bahkan jika ia menarik semua tabungannya, masih kurang jauh. Dan tabungan itu akan habis. Ia akan benar-benar nol. Apakah ada bantuan untuk orang tidak mampu? Tanya Agus, suaranya kecil. Bisa mengajukan, tapi prosesnya lama. Sementara kondisi pasien butuh penanganan segera, jawab dokter itu halus. Ada keluarga lain yang bisa dihubungi. Agus menggeleng. Ia masuk ruangan perawatan sementara di mana Pak Bejo terbaring, sudah dibersihkan dan mendapatkan infus. Matanya terpejam, tapi saat Agus mendekat, ia membukanya. Tatapan itu lagi, dalam, berterima kasih, penuh pertanyaan. Bagaimana? Nak? Mahal, ya? Suara Pak Bejo lemah. Agus mencoba tersenyum. Biar saya yang urus, Pak. Bapak istirahat saja. Malam itu, Agus tidur di kursi plastik keras di lobi. Pikirannya tak bisa tenang. Ia terpaku pada dua pilihan. Pergi, tinggalkan Pak Bejo pada belas kasihan rumah sakit dan sosial, atau berkorban lebih dalam. Esok paginya, keputusannya bulat. Ia ingat tanah warisan terakhir itu. Satu-satunya aset berharga. Dengan berat hati, ia mencari informasi tentang calon pembeli. Seorang temannya yang bekerja di warung kopi memberitahu tentang seorang rentenir bernama Pak Joko yang sering membeli tanah dengan harga murah di daerah mereka. Pertemuan dengan Pak Joko berlangsung di sebuah warung kopi kumuh. Pria berperut buncit dengan mata sipit itu memeriksa sertifikat tanah Agus. Lokasi di ujung kampung? Biasa aja. Mau cepat cair. Saya kasih 15 juta. Itu harga yang sangat murah. Tanah seluas itu seharusnya bernilai 2 kali lipat. Tapi Agus tak punya waktu tawar-menawar. Ia membutuhkan uang sekarang. Dengan tangan gemetar dan hati yang seperti dicabik-cabik, ia menandatangani surat jual beli yang disodorkan Pak Joko. Uang tunai 15 juta rupiah dimasukkan ke dalam sebuah amplop coklat. Terasa begitu ringan dibandingkan beban di hatinya. Kembali ke rumah sakit, ia melunasi perkiraan biaya. Petugas administrasi melihatnya dengan heran. Kamu keluarganya yang lain? Tanyanya. Agus hanya menggeleng. Saya hanya ingin dia sembuh. Saat ia duduk kembali di samping tempat tidur Pak Bejo, memandangi pria tua itu tertidur karena obat bius, air mata akhirnya menetes. Ia merasa hancur. Warisan terakhir orang tuanya, jangkar terakhir dalam hidupnya yang terombang-ambing, telah ia lepas. Ia sekarang benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah kelegaan aneh. Ia telah memilih. Ia telah memilih untuk tidak berpaling. Dan di dalam dirinya yang kini merasa kosong, tumbuh sebuah keyakinan kecil yang hangat, bahwa mungkin, dengan menyelamatkan satu nyawa, ia telah memberi arti pada semua pengorbanan orang tuanya, dan pada hidupnya sendiri yang selama ini ia anggap hanya untuk bertahan. Ia belum tahu bahwa di balik lopak mata yang tertutup itu, Pak Bejo sebenarnya terjaga separuh, mendengar setiap rintihan dan langkah Agus. Dan di dalam hati pria tua itu, sebuah tekad besar mulai terbentuk, tekad yang akan mengubah hidup pemuda di sampingnya itu selamanya. 2 minggu berlalu. Ritme harian Agus berpusat sepenuhnya pada ruang nomor 307 di bangsal umum rumah sakit. Kursi plastik keras di samping tempat tidur Pak Bejo telah menjadi ranjang dan tahtanya. Ia hanya pulang ke gubuknya sekali, untuk mengambil beberapa pakaian dan membayar listrik dengan sisa uang yang menipis dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, benih-benih keanehan mulai tumbuh dalam pengamatannya terhadap Pak Bejo. Ketidaksesuaian itu halus. Namun bagi Agus yang terbiasa membaca situasi untuk bertahan hidup, hal itu menjadi semakin jelas. Pertama, soal bicara. Meski Pak Bejo berpakaian lusuh dan tubuhnya kurus krempeng, cara ia merangkai kata-kata jauh dari kesan tak berpendidikan. Suatu siang, saat seorang relawan muda membagikan koran bekas, Pak Bejo tanpa sengaja berseru, "Ah, The Economist edisi 2 minggu lalu. Bagus sekali mereka menganalisis gejolak pasar komoditas global." Semua orang, termasuk Agus, tertegun. Pak Bejo kemudian tersipu, mengoreksi diri. "Maksudku, katanya ekonomi lagi susah ya?" Kedua, soal ingatan dan pengetahuan. Saat Agus mengeluh sulitnya mencari kerja,
Pak Bejo bertanya dengan rinci tentang latar belakang pendidikan Agus, pengalamannya, bahkan menanyakan visi pasar tenaga kerja lokal dengan pertanyaan yang tajam. Coba kamu analisis. Nak, apa keunggulan kompetitif daerahmu? Sumber daya alam? Atau mungkin posisi geografis? Pertanyaan itu membuat Agus bingung. Bagaimana seorang pengemis yang katanya hidup dari belas kasihan bisa berpikir seperti seorang dosen atau pengusaha? Yang ketiga, dan paling mengusik Agus, adalah kebiasaan kecil Pak Bejo. Saat minum dari gelas plastik, jari kelingkingnya tanpa sadar agak terangkat, elegan. Ia selalu berusaha merapikan spraynya yang kusut, dan tatapannya seringkali menerawang jauh, seolah memecahkan masalah besar, bukan memikirkan di mana akan makan besok. Suatu sore, saat Agus memijat kaki Pak Bejo yang masih terbungkus gips, ia memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya, Bapak dari mana sih? Keluarga di mana? Kok bisa begini?" Ia hati-hati memilih kata, "begini." Pak Bejo terdiam lama. Matanya menatap jendela yang memperlihatkan langit kelabu. "Aku adalah orang yang tersesat, Nak," ujarnya akhirnya, suara rendah dan bergetar halus. Namun Agus mendeteksi sebuah dinding yang sengaja dibangun. Tersesat dalam jalan hidup. Punya salah. Dan sekarang, sedang dalam perjalanan mencari sesuatu. Atau mungkin, menunggu sesuatu. "Menunggu apa, Pak?" "Menunggu bukti," jawab Pak Bejo singkat, lalu memalingkan muka, mengakhiri percakapan. Pertanyaan Agus tidak terjawab, malah bertambah. Siapa sebenarnya pria tua ini? Mengapa ia menyembunyikan sesuatu? Kecurigaan itu mencapai puncaknya pada hari ke-10. Saat Agus turun ke kantin untuk membeli bubur, dari balik tangga ia melihat seorang pria berpakaian preman, kaos hitam ketat, celana kargo, dan gelang kulit, berdiri di ujung koridor bangsal mereka. Pria itu tidak menjenguk pasien manapun. Ia hanya berdiri, matanya yang tajam menyapu setiap tempat tidur, seolah mencari. Tatapannya berhenti sejenak di arah tempat tidur Pak Bejo, lalu ia mengeluarkan ponsel, memotret dari kejauhan. Det Agus berdebar kencang. Ia bersembunyi di balik pintu tangga, melihat pria itu akhirnya pergi dengan langkah cepat. Dengan jantung berdebar, Agus kembali ke ruangan. Pak Bejo sedang terbangun, wajahnya tegang. "Ada orang lain di sini tadi, Nak?" tanyanya, waspada. "Tidak, Pak." "Kenapa?" Agus berbohong, instingnya menyuruhnya untuk tidak menambah kekhawatiran orang tua itu. "Tadi, aku merasa ada yang melihat. Seperti dulu." Pak Bejo menghentikan ucapannya, lalu memaksakan senyum. "Sudahlah, mungkin hanya bayanganku." Malam itu, Agus sulit tidur. Pria preman itu bukan bayangan. Ia nyata. Apa hubungannya dengan Pak Bejo? Apakah Pak Bejo punya hutang dengan rentenir yang kejam? Atau terlibat masalah dengan preman? Tapi sikap dan pengetahuan Pak Bejo tidak cocok dengan profil seorang pengemis yang terbelit hutang. Esok harinya, misteri semakin dalam. Sebuah parsel kecil, berisi buah-buahan dan susu, tiba di meja perawat dengan nama penerima. Bapak Bejo di ruang 307. Tidak ada nama pengirim. Agus yang penasaran membukanya. Di antara buah, ia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Bertuliskan dengan huruf potongan koran, "Masih ada waktu. Beritahu kami lokasinya. Kami jamin keselamatanmu." Agus merasakan dingin menyusuri tulang punggungnya. Ia segera menyembunyikan kertas itu. Saat ia menunjukkan parsel, tanpa kertas, kepada Pak Bejo, wajah pria tua itu berubah pucat pasi, tetapi ia cepat menguasai diri. "Mungkin ada dermawan baik hati," ujarnya, tapi genggaman tangannya pada selimut begitu kencang hingga knukelnya putih. Sejak saat itu, Agus merasa ada bahaya yang mengintai. Ia tidak hanya menjadi perawat, tetapi juga penjaga. Ia mulai memperhatikan setiap tamu yang masuk, setiap suara asing di koridor. Tidurnya menjadi lebih ringan. Ia bahkan menyimpan sebuah kayu kecil dari rak tempat tidur di bawah bantalnya, untuk berjaga-jaga. Di tengah semua ketegangan ini, hubungan mereka justru semakin dalam. Dalam diam-diam yang penuh rahasia ini, Pak Bejo mulai membuka diri sedikit. Ia mengajari Agus cara berpikir analitis,
bercerita tentang sejarah bisnis dunia dengan menyamar sebagai dongeng, dan bahkan suatu kali, tanpa sengaja, menyebut sebuah istilah akuntansi tingkat tinggi yang langsung ia tahan. Agus tidak lagi melihatnya hanya sebagai pengemis tak berdaya. Ia melihat seorang pria yang penuh luka, mungkin bukan hanya luka fisik, tetapi luka batin yang lebih dalam, yang bersembunyi di balik pakaian compang-camping. Dan ancaman dari luar itu nyata. Siapapun Pak Bejo sebenarnya, seseorang menginginkan sesuatu darinya. Dan Agus, yang telah mengorbankan segalanya, kini merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Ia terjebak di dalam misteri yang lebih besar dari dirinya, dengan hanya insting dan keberanian sebagai senjatanya. Ia belum siap untuk kebenaran yang akan terungkap, tetapi ia tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Kabut pagi masih menyelimuti kampung nelayan timur ketika desas-desus mulai berkecamuk seperti angin laut. Berita tentang Agus yang menghabiskan warisan demi seorang pengemis asing telah menyebar dari mulut ke mulut, dibumbui dengan berbagai versi dan penilaian. Di warung kopi, sederhana, milik Mbah Siti, tempat para pemuda dan pengangguran berkumpul, Ridwan menjadi penyambung lidah yang paling lantang. Ridwan, teman sekampung Agus yang sebaya, selalu memiliki rasa iri yang terselubung. Dulu, meski sama-sama miskin, Agus selalu dipuji tetangga karena sikapnya yang santun dan gigih. Ridwan, yang lebih suka mencari jalan pintas dan kerap terlibat dalam perjudian kecil-kecilan, merasa selalu kalah dalam perbandingan itu. "Gue nggak bohong, deh," seru Ridwan kepada seorang pemuda lain sambil menyeruput kopinya yang kental. Agus itu udah gila beneran. Tanah satu-satunya dijual ke rentenir. Buat apa? Buat nyembuhin kakek-kakek tua yang entah dari mana. Kata siapa nggak ditipu? Itu pasti skenario pengemis palsu, modus baru. Tawa kecil dan gelengan kepala menyebar. Mbah Siti yang sedang menggoreng pisang coba membela. "Sudah, Wan. Agus kan anak baik. Mungkin dia dapat pahala." "Pahala? Pahala nggak bikin kenyang, Mbak," balas Ridwan sinis. "Nanti kita lihat dia makan apa." "Makan pahala." Ledaknya membuat beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Tekanan tidak hanya datang dari cibiran. Di hari yang sama, saat Agus pulang sejenak ke gubuknya untuk mengambil pakaian bersih dan sisa uang yang ia sembunyikan di balik batu tungku, ia mendapati seorang tamu tak diundang sudah menunggu di depan pintunya yang reot. Pak Joko, si rentenir berperut buncit, berdiri dengan senyum tipis yang tidak menyenangkan. Dua orang lelaki berdiri di belakangnya, tangan di lipatan dada. "Agus, anak yang baik," sapa Pak Joko dengan nada palsu ramah. "Kabar tentang pengabdianmu sudah sampai ke telinga saya. Mulia sekali." Agus menelan ludah. "Ada apa, Pak Joko?" Hanya mau memastikan. Kamu kan baru saja mendapat uang tunai lumayan dari saya. 15 juta. Uang itu pasti sudah hampir habis untuk biaya rumah sakit. Ya. Matanya yang sipit menyipit lebih dalam. "Nah, sebagai teman baik, saya mau kasih tahu. Dalam surat jual beli yang kamu tanda tangani, ada klausul tambahan tentang biaya administrasi dan pemrosesan yang mendesak. Totalnya 5 juta. Agus merasa bumi berputar. 5 juta? Itu tidak ada dalam perjanjian. Harganya sudah fix 15 juta. Pak Joko mengeluarkan selembar fotokopi surat. Di bagian bawah, dengan huruf kecil yang nyaris tak terbaca, memang ada tambahan tulisan tangan. Biaya administrasi dan jasa cepat, 5 juta rupiah akan ditagih terpisah. Agus ingat betul. Saat itu ia stres dan buru-buru, hanya fokus pada angka penjualan. Ia tidak membaca detailnya. Ini curang, protes Agus. Suaranya gemetar. Salah satu anak buah Pak Joko melangkah maju. "Curang kata siapa? Tanda tangan musah. Ini." Pak Joko meletakkan tangan di bahu Agus, membelainya dengan ancaman. "Saya tahu kamu sedang sibuk jadi malaikat penolong. Tapi jangan lupa utang. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau tidak, rumah sakit butuh pasien baru, nggak?" Ancaman itu jelas. Setelah mereka pergi, Agus terduduk lemas di depan gubuknya. 5 juta. Dari mana? Uangnya tinggal sedikit. Hanya cukup untuk makan sehari-hari dan mungkin beberapa hari rawat Pak Bejo lagi. Pikirannya kacau.
Ia merasa seperti terjepit. Di satu sisi, cibiran dan ejekan yang meruntuhkan mental. Di sisi lain, ancaman nyata yang mengancam fisik. Kembali ke rumah sakit, ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tapi Pak Bejo yang sudah mulai bisa duduk, langsung membaca raut wajahnya. Ada masalah, nak? Tanyanya lembut. Tidak, Pak. Biasa saja, jawab Agus sambil memaksakan senyum. Ia melihat kondisi Pak Bejo yang membaik. Kaki dalam gips sudah tidak terlalu nyeri. Dokter bilang besok atau lusa sudah bisa dipulangkan. Tapi pulang kemana? Agus tidak tega membayangkan Pak Bejo kembali ke kehidupan gelandangan sementara ancaman misterius dari pria preman masih ada. Jangan berbohong padaku, Agus, kata Pak Bejo, suaranya tegas namun penuh kasih. Kamu sudah memberikan segalanya untukku. Biarkan aku membantumu, setidaknya dengan menjadi tempat cerita. Dalam kelemahan dan kepenatan itu, Agus pun menceritakan semuanya. Tentang cibiran Ridwan dan tetangga, tentang kelicikan Pak Joko dan ancaman 5 juta. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kurus. Ia merasa gagal. Gagal mempertahankan warisan, gagal melindungi diri sendiri, dan sekarang mungkin juga gagal melindungi Pak Bejo. Pak Bejo mendengarkan dengan seksama. Wajahnya keruh, tetapi matanya berkilat dengan emosi yang kompleks, kemarahan, rasa bersalah, dan sebuah tekad yang mengeras. Ia meraih tangan Agus. Agus, dengarkan aku. Apa yang orang katakan itu angin lalu. Ridwan itu hanya cermin dari rasa frustasinya sendiri. Dia iri pada kebaikanmu karena dia sendiri tidak memilikinya. Jangan biarkan kata-kata mereka meracanimu. Tapi ancaman Pak Joko, Pak, uang 5 juta. Kita akan cari jalan, kata Pak Bejo, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Kamu tidak sendirian. Aku akan berusaha membalas segala kebaikanmu. Namun, kata-kata itu sedikit menghibur Agus. Realita tetap bengis. Malam itu, sambil menjaga Pak Bejo, ia merenung. Ia terjebak dalam pusaran. Menolong seorang manusia telah menariknya ke dalam konflik dengan tetangga, dengan rentenir licik, dan mungkin dengan pihak berbahaya yang mengincar Pak Bejo. Tapi di tengah semua tekanan itu, satu hal yang tidak goyah, keyakinannya bahwa yang dilakukannya benar. Ia melihat Pak Bejo tidur dengan tenang. Wajahnya yang tua tampak damai. Ia ingat tatapan penuh harap pria itu saat terlantar di jalan. Ia tidak menyesal. Kelelahan dan ketakutan ada. Tetapi penyesalan? Agus mungkin miskin, terancam, dan diejek. Tapi hatinya, yang diperintah oleh warisan nilai dari orang tuanya, tetap utuh. Dan tanpa disadarinya, keteguhan hati inilah yang sedang diamati dengan saksama oleh pria tua di tempat tidur itu. Sebuah ujian karakter terakhir sebelum sebuah kebenaran besar diungkap, dan sebuah kehidupan lama ditinggalkan untuk selamanya. Keheningan malam di bangsal rumah sakit pecah oleh derit lembaran seng di atap yang diterpa angin kencang. Agus terbangun dari tidur ringannya di kursi plastik. Ia langsung menengok ke tempat tidur nomor 5. Kosong. Dada Agus seketika sesak. Pak Bejo, desisnya, matanya menyapu ruangan yang remang-remang hanya diterangi lampu koridor. Tempat tidur itu berantakan, selimut terpelintir di lantai, seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa atau ditarik paksa. Ia melompat, mendekati tempat tidur itu. Di atas bantal putih, tergeletak bukan kertas, melainkan sepotong kecil kain kasar, sobekan dari baju yang dikenakan Pak Bejo. Dan ada bekas-bekas tanah, seperti jejak sepatu boot, menuju pintu. Jantung Agus berdetak kencang seperti genderang perang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar bangsal, menghampiri petugas jaga di pos perawat yang sedang mengantuk. Keluarga saya di kamar 307. Pak Bejo, hilang. Baru saja. Petugas jaga terkejut, lalu bergegas memeriksa. CCTV di koridor hanya menangkap gambar buram. 2 sosok bertopeng dan berbadan besar memasuki bangsal sekitar setengah jam lalu keluar dengan mendukung seorang pria yang lemas di antara mereka. Mereka menghindari lensa utama, sepertinya tahu letaknya. Profesional. Kami laporkan ke polisi, kata petugas itu, tapi Agus tahu, waktu adalah segalanya. Pria-pria yang menculik Pak Bejo bukanlah amatir. Ia ingat pria preman yang mengintip, dan ancaman dalam parsel.
Instingnya sebagai anak kampung yang tumbuh di lingkungan keras berbicara. Ia tidak menunggu polisi. Ia mengambil jaketnya dan melesat keluar rumah sakit. Ia punya satu petunjuk, jejak tanah di lantai. Tanah itu merah, gembur, seperti tanah dari area pembangunan atau gudang kosong. Di daerah mereka, hanya ada beberapa tempat dengan tanah seperti itu. Salah satunya kawasan industri kecil yang mangkrak di pinggir kota, dekat aliran sungai. Dengan motor pinjaman dari Mbah Siti, yang meski mendengar kabar buruk tentang Agus, masih percaya pada kebaikan hatinya, Agus menerobos gelapnya malam. Hujan gerimis membasahi wajahnya. Setiap hentakan di jalan berlubang memacu adrenalinnya. Setelah setengah jam, ia sampai di kompleks gudang tua yang sepi dan angker. Hanya satu gudang yang terlihat ada cahaya samar-samar dari celah-celah papan kayunya. Dengan hati-hati seperti kucing, Agus memarkir motornya jauh, lalu merangkak mendekati gudang itu. Dari balik papan kayu yang renggang, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Pak Bejo duduk di kursi kayu, tangan terikat di belakang punggung. Wajahnya lebam, bibirnya pecah-pecah berdarah. Di depannya, berdiri 3 orang. 2 di antaranya adalah preman berbadan kekar, dan 1 orang yang tampak lebih terpelihara, mengenakan kemeja lengan panjang yang tetap rapi di tempat kumuh ini. Dialah yang bicara. Sudah lama kita mencari Anda, Pak Bejo. Atau harus saya panggil, Bapak Direktur? Suara pria itu dingin dan penuh ejekan. Agus mengenalinya. Itu adalah Surya, mantan anak didik Pak Bejo yang sering muncul di berita bisnis sebelum menghilang beberapa tahun lalu karena skandal. Pak Bejo menatapnya tanpa takut. Sudah kuduga kamu yang memburuku, Surya. Selalu dengan cara-cara preman seperti ini. Preman? Saya hanya menggunakan cara yang efektif, sahut Surya sambil berjalan mondar-mandir. Anda menghilang begitu saja. Menyamar jadi pengemis. Dramatis sekali. Tapi saya tahu itu hanya kamuflas. Anda pasti menyembunyikan sesuatu. Dokumen saham yang hilang? Data transaksi rahasia? Atau harta keluarga Wijaya yang konon tersembunyi? Beritahu saya lokasinya, dan saya akan membebaskan Anda. Bahkan, saya akan beri Anda sedikit uang untuk melanjutkan sandiwara pengemis ini. Pak Bejo tertawa getir. Tidak pernah ada harta tersembunyi, Surya. Kekayaan keluarga Wijaya adalah bisnis yang dibangun dengan susah payah, bukan harta karun. Dan kamu sudah menghancurkannya dengan korupsi dan penggelapanmu. Surya mendadak marah. Jangan sok suci. Anda pikir dengan menyamar dan menguji orang dengan drama, pengemis terluka, itu mulia? Anda hanya tua bangka yang kesepian. Sekarang, beritahu saya di mana Anda menyimpan bukti-bukti terhadap saya. Atau... Ia memberi isyarat, dan seorang preman menghunus golok kecil. Di luar, keringat dingin membasahi tubuh Agus. Ia mendengar semuanya. Konglomerat, Direktur, Keluarga Wijaya. Drama pengemis, potongan-potongan teka-teki itu tiba-tiba tersusun rapi, membuatnya hampir pingsan. Pak Bejo bukan pengemis. Ia adalah Bejo Wijaya, taipan bisnis legendaris yang hilang dari publik. Namun, yang lebih menghancurkan hati Agus adalah kalimat Surya, drama, pengemis terluka. Apakah semua ini sandiwara? Apakah penderitaan, kecelakaan, dan kebaikan Pak Bejo hanya bagian dari sebuah eksperimen untuk orang kaya yang bosan? Rasa sakit yang lebih tajam dari ancaman golok menghujam dada Agus. Tetapi kemudian, ia mendengar suara Pak Bejo yang tegas dan bergetar oleh emosi. Itu bukan drama, Surya. Itu adalah pencarian terakhirku untuk menemukan sedikit kemanusiaan di dunia yang kau pun sudah rusakan. Dan aku menemukannya. Pada seorang pemuda yang tidak kukenal, yang rela mengorbankan segalanya, warisan satu-satunya, masa depannya, hanya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Dia tidak tahu siapa aku. Dia hanya melihat seorang manusia yang perlu ditolong. Suara Pak Bejo terdengar tulus, penuh dengan rasa haru dan bersalah. Dia, Agus, telah menunjukkan lebih banyak integritas dan keberanian dalam 2 minggu ini daripada yang pernah kau lakukan dalam seluruh hidupmu yang serakah. Mendengar namanya disebut dengan penuh penghargaan seperti itu, keraguan Agus mencair. Air matanya meleleh.
Ini bukan sandiwara. Penderitaan Pak Bejo nyata. Kecelakaannya nyata. Dan kebaikan yang ditunjukkannya juga nyata. Surya mendengus. Agus, si anak muda lugu yang merawatmu, dia pasti sudah tahu identitasmu dan berharap pada imbalan. Tidak, bantah Pak Bejo dengan keyakinan penuh. Dia bahkan tidak mencurigai. Itulah yang membuatnya luar biasa. Dan itu juga yang membuatku yakin, kekayaan dan tahta harus jatuh ke tangan orang seperti dia, bukan orang sepertimu. Perkataan itu seperti menyulut amarah Surya. Cukup. Kalau tidak mau bicara, kita pakai cara lain. Preman dengan golok itu melangkah mendekat. Agus tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa melawan 3 orang. Pikirannya bekerja cepat. Ia melihat tumpukan kalengket tua dan beberapa botol bekas di samping gudang. Ide muncul. Dengan tangan gemetar tapi penuh tekad, Agus mengambil korek api dari saku. Ia merobek sebagian kain dari bajunya, menyumbatkannya ke mulut sebuah botol bekas yang masih ada sisa minyak tanah. Ia membuat bom molotov darurat. Lalu, dengan doa dalam hati, ia mengayunkan botol itu ke arah atap seng gudang lain yang berjarak beberapa meter. Botol pecah. Api membesar dengan cepat, menyambar atap yang kering. Kebakaran! Kebakaran! Teriak Agus sekuat tenaga, sambil berlari menghindar. Kegaduhan langsung terjadi. Surya dan anak buahnya keluar dari gudang, melihat kobaran api mulai membesar. Apa yang terjadi? Teriak Surya. Dalam kekacauan itu, Agus menyelinap ke belakang gudang tempat Pak Bejo ditahan. Ia menemukan jendela kecil yang terkunci dari dalam. Dengan sekuat tenaga, ia mendobraknya menggunakan batu. Suaranya tertutup oleh gemuruh api dan teriakan. Pak Bejo, sini! Bisiknya keras. Pak Bejo yang masih terikat, matanya membulat melihat Agus. Agus, kau datang. Lepaskan. Agus membantu memutuskan ikatan tambang dengan pisau kecil yang selalu ia bawa. Tangannya tergores. Tapi ia tidak peduli. Ayo, kita harus pergi, sekarang. Dengan dukungan Agus, Pak Bejo berhasil keluar dari jendela. Mereka menyelinap ke balik kegelapan, meninggalkan keriuhan pemadam kebakaran darurat yang dilakukan oleh Surya dan kawanannya. Mereka lari sekuat tenaga, masuk ke dalam hutan kecil di belakang kompleks gudang. Napas mereka tersengal-sengal. Saat mereka merasa cukup aman, bersembunyi di balik semak belukar, Pak Bejo memegang bahu Agus. Agus, apa yang kau dengar tadi? Semuanya benar, ujarnya, suaranya penuh penyesalan. Aku adalah Bejo Wijaya, dan aku telah membawamu ke dalam bahayaku. Maafkan aku. Di bawah cahaya bulan yang temaram, dengan wajah lebam dan mata yang berkaca-kaca, rahasia besar itu akhirnya terbongkar. Dan bagi Agus, kebenaran itu bukan lagi tentang kekayaan atau kemiskinan. Ini tentang kepercayaan, pengorbanan, dan sebuah pertanyaan. Apa yang akan ia lakukan sekarang, mengetahui bahwa orang yang ia tolong adalah orang paling kaya yang pernah ia temui, sekaligus orang yang paling banyak musuhnya? Hutan kecil itu gelap dan penuh dengan desir daun yang menakutkan. Setiap ranting patah terdengar seperti langkah pengejar. Agus menuntun Pak Bejo, atau lebih tepatnya, Bejo Wijaya, menyusuri jalur sempit yang hanya diketahui anak-anak kampung. Kaki pria tua itu masih lemah, dan luka di wajahnya membuatnya sesekali terhuyung-huyung. Sedikit lagi, Pak, ada gubuk tua pelindung di tengah hutan, tempat kami biasa bersembunyi waktu kecil. Desis Agus, matanya awas memindai kegelapan. Suara sirene pemadam kebakaran dan teriakan dari kejauhan perlahan menghilang, digantikan oleh suara jangkrik dan kodok. Setelah 20 menit berlari-lari kecil, mereka sampai di sebuah gubuk kayu lapuk yang hampir roboh, tersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Agus mendorong pintu yang nyaris lepas dari engselnya. Di dalam, gelap pekat dan berbau tanah lembab serta jamur. Ia menyalakan korek api terakhirnya, menemukan sebuah lilin setengah habis di atas bangku. Dengan cahaya temaram itu, mereka bisa melihat sekeliling. Gubuk kecil berukuran 3 meter persegi dengan atap yang sudah bolong di beberapa tempat. Di sini aman untuk sementara, kata Agus sambil membantu Pak Bejo duduk di atas sebuah balok kayu yang ditutupi daun kering. Ia merogoh kantong celananya,
mengeluarkan sebotol air mineral kecil yang setengah habis dan sebungkus biskuit yang sudah hancur. Ini, habiskan, Pak. Pak Bejo menerimanya dengan tangan gemetar. Kau selalu siap, Nak. Terima kasih. Ia meminum air itu, lalu memandangi Agus dengan tatapan yang dalam, penuh dengan rasa bersalah dan kekaguman. Di keheningan yang hanya dipecah oleh napas mereka yang berat, pria tua itu tahu waktunya telah tiba. Agus, mulainya, suaranya serak. Kau berhak tahu seluruh kebenaran. Dan aku berhutang penjelasan padamu. Agus duduk di lantai tanah, mendengarkan dengan hati berdebar. Lilin itu menerangi separuh wajah Pak Bejo, membuat bayangan pada kerutan dan memar di wajahnya tampak lebih dalam. Nama lengkapku adalah Bejo Wijaya. Aku adalah pendiri dan pemimpin grup Wijaya. Perusahaan konglomerat dengan bisnis di properti, retail, dan energi. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi kekayaan itu seperti candu. Perlahan-lahan, aku kehilangan orang-orang yang kupercaya, termasuk Surya, yang tadi kau lihat. Dia seperti anak bagiku dulu. Aku beri dia segalanya. Tapi dia menggelapkan dana perusahaan, berkolusi dengan pesaing, dan merusak nilai-nilai yang kubangun. Pak Bejo menunduk. Suaranya bergetar. Ketika aku hendak memecatnya dan menyeretnya ke hukum, dia lebih dulu berbalik. Dia mengancam, memanipulasi data, dan hampir mengambil alih perusahaan dengan paksa. Aku stres, kecewa, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kepercayaan pada manusia. Aku merasa dikelilingi serigala yang hanya menginginkan dagingku. Lalu kenapa Bapak jadi seperti ini? Tanya Agus pelan. Masih sulit mempercayai bahwa pria compang-camping di depannya adalah taipan besar. 2 alasan, jawab Pak Bejo. Pertama, untuk menyelamatkan diri. Dengan menghilang dan menyamar, aku punya waktu untuk mengumpulkan bukti kuat melawan Surya tanpa dia sadari. Kedua, dan ini yang lebih penting, aku ingin mencari seseorang. Seseorang yang tidak mengenaliku, tidak tahu kekayaanku, dan mau menolongku hanya karena aku manusia. Aku ingin menemukan bukti bahwa kemanusiaan yang tulus masih ada. Air mata mulai menggenang di mata tua itu. Aku sengaja memilih daerah ini, daerah yang jauh dari pusat kekuasaanku. Aku hidup sebagai pengemis selama 6 bulan. Orang-orang memberiku recehan, kadang makanan. Tapi ketika aku, kecelakaan, di jalan itu, tak seorang pun berhenti. Hingga kau datang. Ia menatap Agus penuh haru. Kau tidak hanya berhenti, Nak. Kau mengorbankan segalanya. Warisan terakhir orang tuamu. Masa depanmu. Untuk apa? Untuk seorang pengemis tua yang kau anggap tidak punya apa-apa. Saat kau menjual tanahmu, saat kau tidur di kursi rumah sakit, saat kau menghadapi cibiran dan ancaman, kau tidak pernah sekalipun meminta balasan. Kau bahkan tidak mencurigai siapa aku. Pak Bejo meraih tangan Agus, menggenggamnya erat. Tangannya yang kasar dan dingin terasa tulus. Kau telah menunjukkan padaku sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Integritas tanpa syarat dan kebaikan yang murni. Kau menyelamatkan lebih dari sekadar nyawaku, Agus. Kau menyelamatkan jiwaku dari kegelapan dan kekecewaan. Agus terdiam, dihujani oleh kebenaran yang begitu besar. Perasaannya campur aduk. Syok, sedih, marah karena dibohongi, tapi di atas segalanya, yang ia rasakan adalah kelegaan. Kelegaan karena Pak Bejo, siapapun dia, selamat. Dan kebenaran ini menjelaskan semua keanehan yang ia rasakan. Jadi, semua ini bukan sandiwara? Tanya Agus, suaranya bergetar. Kecelakaan Bapak, lukanya. Asli, Nak, jawab Pak Bejo cepat. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti diri sendiri. Kecelakaan itu benar-benar tak terduga. Tapi saat itu terjadi, dan kau datang itu menjadi ujian terakhir yang tidak pernah kurencanakan. Dan kau lulus dengan sempurna. Di luar, angin mulai berembus kencang, mendesau melalui atap yang bolong. Tapi di dalam gubuk yang lembab itu, ada kehangatan yang baru. Kepercayaan. Lalu sekarang kita harus apa, Pak? Tanya Agus. Surya pasti masih mencari kita. Pak Bejo mengangguk. Ekspresinya kembali seperti seorang jenderal yang merencanakan strategi.
Kita harus menghubungi orang kepercayaanku yang satu-satunya, Bularas, kepala yayasan sosialku. Dia satu-satunya yang tahu rencanaku dan punya bukti-bukti yang kukumpulkan selama ini. Kita butuh tempat aman. Dari sakunya yang lusuh, Pak Bejo mengeluarkan sebuah koin 100 perak yang sudah sangat aus. Telepon umum terdekat. Tolong, Agus. Telepon nomor ini. Ia membisikkan sebuah nomor telepon. Katakan padanya, Lang telah jatuh di sarang lama, butuh ibu untuk pulang. Dia akan mengerti. Agus mengangguk. Ia merasa seperti terlempar ke dalam film, tetapi ini nyata. Hidupnya yang sederhana tiba-tiba penuh dengan kode rahasia dan konspirasi. Tunggu di sini, Pak. Saya akan cari telepon umum. Sebelum Agus pergi, Pak Bejo memegang lengannya. Agus, terima kasih untuk segalanya. Dan maaf, telah membawamu ke dalam dunia berbahaya ini. Jika kau ingin pergi sekarang, aku mengerti. Aku akan memberimu sandi untuk mengambil sejumlah uang yang cukup untuk hidupmu. Agus memotongnya. Saya tidak pergi, Pak. Saya sudah memulai ini. Saya akan mengakhirinya. Bapak butuh bantuan. Ia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya sejak penculikan itu. Lagi pula, siapa lagi yang akan menjaga Bapak? Surya. Pak Bejo tersenyum balik. Air matanya akhirnya tumpah. Di wajah tua yang lebam itu, Agus melihat kelemahan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Dan dalam hatinya, sebuah keputusan telah bulat. Ia tidak lagi sekadar menolong seorang pengemis. Ia sekarang melindungi seorang sahabat, dan mungkin, sebuah keadilan yang lebih besar yang harus ditegakkan. Malam itu, di hutan gelap, persahabatan sejati antara si miskin dan si konglomerat terbentuk, disegel oleh kebenaran dan pengorbanan. Fajar baru saja menyingsing, menebarkan cahaya jingga pucat di antara pepohonan, ketika sebuah van hitam tanpa plat nomor berhenti dengan halus di pinggir jalan tanah terdekat. Dari dalamnya turun seorang perempuan paruh baya dengan rama mandi sanggul rapi, mengenakan kemeja linen sederhana dan celana panjang. Wajahnya tenang namun mata yang dibalik kacamatanya awas memindai sekeliling. Itu Bularas. Agus, yang sudah menunggu di balik pohon sejak sebelum subuh, memberikan kode dengan mengedipkan senter kecil 2 kali. Bularas mengangguk, dan bersama 2 pengawal pribadi yang berpakaian sipil namun terlihat gesit, mereka menyusup ke dalam hutan menuju gubuk persembunyian. Begitu Bularas melihat Pak Bejo dalam keadaan terluka dan lelah, air mata langsung membanjiri matanya. Pak Bejo akhirnya. Suaranya bergetar penuh kelegaan. Mereka berpelukan singkat, sebuah pelukan antara pemimpin dan orang kepercayaan yang telah lama menghilang. Laras, ini Agus. Dialah yang menyelamatkanku, kata Pak Bejo, menepuk bahu Agus. Bularas memandang Agus dengan rasa terima kasih yang dalam. Terima kasih, Nak. Anda telah melindungi harta paling berharga kami. Cepat dan efisien, mereka membawa Pak Bejo dan Agus keluar dari hutan. Van itu membawa mereka melalui rute berliku, menghindari jalan utama, menuju sebuah cafe house yang tak terduga, sebuah rumah sederhana di tengah perkampungan padat, persis di belakang sebuah pasar tradisional yang ramai. Tempat tersembunyi terbaik adalah di tengah keramaian, jelas Bularas. Di dalam rumah yang sederhana namun nyaman itu, Pak Bejo mendapatkan perawatan medis yang lebih baik dari seorang dokter yang disumpah. Agus mandi air hangat pertama kalinya dalam berminggu-minggu dan mengenakan pakaian bersih. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia masih memikirkan ancaman Surya dan hutang 5 juta pada Pak Joko yang sudah mendekati tenggat waktu. Setelah beristirahat seharian, Pak Bejo memanggil Agus ke kamarnya. Wajahnya masih pucat, tetapi sorot matanya sudah kembali tajam, sorot mata seorang pebisnis ulung. Agus, mulainya, sambil duduk di kursi. Kau telah membawaku sampai sejauh ini. Kau telah kehilangan segalanya. Sekarang, aku ingin memberimu pilihan. Dia mengeluarkan 2 buah amplop coklat dari dalam laci meja. Di dalam amplop pertama, ada sebuah buku tabungan baru dengan saldo 10 miliar rupiah. Cukup untuk membuatmu dan keturunanmu hidup berkecukupan selamanya. Kau bisa pergi, memulai hidup baru, melupakan semua kekacauan ini. Aku akan mengurus Surya dan hutangmu pada Pak Joko. Pak Bejo kemudian meletakkan tangan di atas amplop kedua.
Di dalam amplop ini, tidak ada uang. Hanya sebuah tawaran, menjadi anak angkatku, bergabung denganku membersihkan perusahaan dari dalam, dan membantuku membangun kembali yayasan sosial untuk membantu orang-orang seperti yang pernah kau alami. Jalannya akan sangat sulit, penuh risiko, dan mungkin berbahaya. Kau akan harus belajar banyak, berhadapan dengan orang-orang licik seperti Surya, dan tanggung jawabmu akan sangat besar. Dia menatap Agus dalam-dalam. Pilihannya ada padamu, nak. Setelah semua yang kau lakukan, kau berhak memilih jalanmu. Agus memandangi kedua amplop itu. 10 miliar. Jumlah yang tak terbayangkan. Ia bisa membeli rumah bagus untuk orang tuanya seandainya mereka masih hidup, menyekolahkan anak-anak kampung, hidup tenang. Tetapi ia juga melihat wajah Pak Bejo yang tua dan lelah, penuh harapan namun berusaha tidak memaksakan kehendak. Ia ingat Surya dan ancamannya. Lari dengan uang mungkin aman. Tetapi apakah itu yang benar? Jika saya ambil uangnya dan pergi, apa yang terjadi pada Bapak? Tanya Agus pelan. Ah, desah Pak Bejo. Aku akan bertarung sendiri. Mungkin menang, mungkin kalah. Tapi itu bukan urusanmu lagi. Kata-kata itulah yang memutuskan. Bagi Agus, meninggalkan seseorang yang sedang berjuang, apalagi seseorang yang telah ia anggap keluarga, adalah mustahil. Hidupnya memang tentang bertahan, tetapi juga tentang setia. Ia mengambil amplop kedua dan menyerahkan amplop berisi uang itu kembali pada Pak Bejo. Saya memilih untuk membantu Bapak. Saya tidak butuh miliaran. Saya butuh keluarga dan pekerjaan yang berarti. Pak Bejo tersenyum, matanya berkaca-kaca lagi. Kau tidak akan menyesalinya, nak. Namun, pada malam yang sama, pengkhianatan terjadi. Ridwan, teman sekampung Agus yang iri, sedang mabuk berat di sebuah warung kopi setelah kalah judi. Surya, yang telah menyebar mata-matanya mencari informasi tentang siapa saja yang dekat dengan Agus, mendatanginya. Dengan segepok uang tunai yang dijejalkan ke saku Ridwan, Surya mendapat informasi tentang Safe House itu. Ridwan, dalam kemabukan dan kedengkiannya, mengoceh tentang Agus yang sok suci dan orang tua misterius yang disembunyikannya di belakang pasar. Orang tua itu pasti pengemis yang diselamatkannya. Agus pasti dapat imbalan besar, makanya dia sembunyikan, kata Ridwan dengan mata berkabut. Surya tersenyum sinis. Ia punya informasinya. Keesokan harinya, saat Agus sedang pergi ke warung terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang asing dengan kaos berkerah tinggi, padahal cuaca panas, berkeliaran di sekitar pasar. Ia bergegas kembali ke rumah. Pak, saya rasa kita harus pindah. Ada yang aneh, katanya pada Pak Bejo. Tapi sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara benturan di pintu depan. Bularas berteriak memperingatkan. Pengawal pribadi mereka yang hanya berjumlah 2 orang segera bersiap. Surya masuk, kali ini dengan 6 anak buahnya yang lebih besar dan bersenjata. Mereka dengan mudah melumpuhkan 2 pengawal itu. Surya berdiri di ruang tengah yang sempit, memandang Pak Bejo yang duduk di kursi dengan tenang, dan Agus yang berdiri melindungi di depannya. Pertemuan yang menarik, Pak Direktur, sapa Surya. Dan si anak ajaib ini, masih setia membela majikannya ya? Ejeknya ke arah Agus. Bukan majikan. Dia adalah ayah angkat saya, jawab Agus dengan tegas, meski lututnya gemetar. Surya tertawa terbahak-bahak. Ayah angkat? Luar biasa. Dia adalah konglomerat yang memanfaatkan kebaikanmu. Dia sedang mengujimu. Kau cuma kelinci percobaan untuk orang kaya yang bosan. Bohong, teriak Agus. Dia tidak pernah memanfaatkanku. Benarkah? Surya melangkah lebih dekat. Dia tidak memberitahumu siapa dia. Dia membiarkanmu menjual warisanmu, menjadi miskin, diejek orang. Semua itu bagian dari ujiannya. Dan sekarang dia menawarkanmu apa? Jadi anak angkat? Itu cuma cara dia mengikatmu dengan hutang budi. Kata-kata Surya menusuk. Keraguan kecil yang tersisa di hati Agus bergolak. Ia menoleh sebentar ke Pak Bejo. Pak Bejo bangkit perlahan. Wajahnya penuh kesedihan, tapi suaranya mantap. Surya, hentikan.
Kau sudah meracuni cukup banyak hal. Agus, nak, dengarkan aku. Memang benar awalnya ada unsur ujian. Tapi setiap rasa sakitmu, setiap pengorbananmu, itu nyata. Dan rasa terima kasihku, keinginanku untuk menjadikanmu keluarga, itu juga nyata. Uang bisa kau tolak. Tapi apakah kau juga akan menolak ikatan yang sudah kita jalin? Surya tak sabar. Cukup. Agus, aku tawarkan yang lebih nyata. Bergabung denganku. Beritahu di mana bukti-bukti yang dia kumpulkan. Aku akan memberimu 50 miliar sekarang juga. Kau bisa hidup seperti raja. Balas dendam pada semua yang pernah mengejekmukmu. Kenapa membela orang tua bangka ini? Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Agus. Di satu sisi, tawaran kekayaan yang tak terbantahkan dan pembenaran bahwa ia telah dimanfaatkan. Di sisi lain, pria tua yang telah ia rawat, yang air matanya tulus, dan janji sebuah keluarga dan tujuan hidup yang bermakna. Agus menutup matanya sejenak. Ia melihat kembali semua momen. Keputusannya menolong di jalan, malam-malam di rumah sakit, pengorbanan tanah warisan, dan tatapan penuh syukur Pak Bejo. Ia juga melihat Ridwan yang iri, Pak Joko yang licik, dan kini Surya yang serakah. Semua mereka mewakili dunia yang hanya memandang uang dan kekuasaan. Dia membuka mata dan berdiri tegak di depan Pak Bejo. Matanya menatap Surya dengan dingin. Dia telah memberiku kepercayaan dan memperlakukanku seperti manusia. Sedangkan yang kau tawarkan hanya uang. Itu saja. Kau tidak menawarkan harga diri, tidak menawarkan keluarga, apalagi arti hidup. Uangmu bisa membeli banyak hal, Tuan Surya, tapi tidak bisa membeli karakter. Dan saya memilih untuk mempertahankan karakter saya. Jawaban itu seperti tamparan keras bagi Surya. Wajahnya merah padam karena marah dan direndahkan. Bodoh. Kalau begitu, mati bersama majikan barumu. Dia memberi isyarat pada anak buahnya untuk maju. Namun, tepat sebelum kekerasan terjadi, sirene polisi meraung keras di luar. Pintu-pintu dan jendela di rumah tetangga terbuka, dan suara langkah banyak orang bergegas mendekat. Ternyata, Bularas telah diam-diam mengaktifkan alarm darurat yang terhubung langsung ke pos polisi terdekat dan tim keamanan khususnya begitu mereka diserbu. Surya dan anak buahnya panik. Mereka berusaha kabur, tetapi sudah terkepung. Dalam keributan yang singkat, mereka semua ditangkap. Ridwan, yang ternyata ikut menonton dari kejauhan, juga diamankan dengan wajah pucat ketakutan. Setelah suasana reda, seorang perwira polisi menghampiri Pak Bejo. Pak Bejo Wijaya, laporan dan bukti-bukti dari Bularas sudah kami terima. Kami akan mengamankan Anda. Pak Bejo mengangguk, lalu memandang Agus. Di tengah kekacauan yang baru saja usai, di antara polisi dan tawanan, Pak Bejo menarik Agus dalam pelukan erat. Terima kasih, nak. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku lagi hari ini. Kau telah membuktikan pada semua orang, termasuk diriku sendiri, bahwa pilihan hatimu adalah pilihan yang paling berharga. Agus, dalam pelukan itu, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ujian terakhir telah dilaluinya. Dan ia memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh makna, meski tidak akan pernah mudah. Penangkapan Surya dan kawanannya bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Pertarungan untuk merebut kembali kendali grup Wijaya. 2 hari setelah insiden di Safe House, Pak Bejo, Agus, dan Bularas dibawa dengan pengawalan ketat ke sebuah kantor pusat sementara yang disiapkan oleh tim hukum dan keamanan Pak Bejo, sebuah ruang rapat besar di lantai atas sebuah gedung perkantoran yang tidak mencolok di pusat kota. Disinilah Pak Bejo mempersiapkan kudeta balik. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan Bularas selama kepergiannya, rekaman rahasia, dokumen transfer ilegal, laporan auditor independen, mereka menyusun strategi untuk rapat Dewan Direksi yang mendadak, yang dipaksa secara hukum untuk diselenggarakan dalam 24 jam. Malam sebelum rapat, ketegangan terasa. Agus, yang sekarang mengenakan kemeja sederhana dan celana chino pemberian Bularas, duduk di ruang kerjanya yang kecil berdampingan dengan ruang Pak Bejo. Ia tenggelam dalam laporan-laporan yayasan sosial yang diminta Pak Bejo untuk dipelajari. Tiba-tiba, pintunya diketuk. Ridwan, dengan wajah sembab dan mata merah, berdiri di sana diantar seorang security. Agus, saya minta maaf.
gumam Ridwan, hampir tak terdengar. Saya iri. Saya bodoh. Surya janji saya uang, dan saya jual lokasi kalian. Agus memandang teman masa kecilnya itu. Amarah ada, tetapi lebih dominan adalah rasa kasihan. Ridwan adalah produk lingkungan yang sama, tetapi memilih jalan yang berbeda. Duduk. Wan. Mereka berbicara panjang lebar. Ridwan bercerita tentang tekanan hutang judi, tentang perasaan selalu kalah dibanding Agus, tentang godaan uang mudah dari Surya. Dia bilang kamu sudah dikasih miliaran sama konglomerat itu. Saya pikir, kenapa saya tidak? Uang itu tidak membuat saya lebih bahagia. Wan, kata Agus perlahan. Yang saya cari bukan itu. Percakapan itu diakhiri dengan Agus menawarkan Ridwan kesempatan kedua, bukan uang, tetapi pekerjaan dan bantuan untuk keluar dari lingkaran judi, jika Ridwan bersedia bersaksi melawan Surya dan berubah. Ridwan, dengan air mata penyesalan, menerima. Keesokan harinya, rapat Dewan Direksi digelar. Ruang rapat mewah di Menara Grup Wijaya berubah menjadi medan perang hukum dan kekuasaan. Di satu sisi duduk Pak Bejo, didampingi Agus, Bularas, dan tim hukum serta auditor mereka. Pak Bejo sudah berdiri tegak, mengenakan setelan jas biru tua yang membuatnya terlihat seperti singa tua yang kembali ke wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, duduk Surya yang dibebaskan dengan jaminan, bersama beberapa anggota dewan yang telah dia beli dan tim pengacaranya yang mahal. Suasana tegang terasa sejak awal. Surya langsung membuka serangan. Saya mempertanyakan kewarasan dan kapasitas Pak Bejo untuk memimpin lagi. Beliau menghilang berbulan-bulan, menyamar tak jelas, dan kini muncul dengan anak angkat baru dari jalanan. Tatapannya mencibir ke arah Agus, yang duduk tenang. Ini jelas menunjukkan ketidakstabilan. Saya mengusulkan pemungutan suara untuk memberhentikan Pak Bejo sebagai direktur utama. Salah satu dewan yang mendukung Surya, seorang pria berkacamata bernama Pak Handoko, langsung mendukung. Kami butuh pemimpin yang bisa dipercaya dan waras, bukan yang main sandiwara jadi pengemis. Pak Bejo tidak langsung membalas. Dengan tenang, Bularas menyalakan proyektor. Satu persatu, bukti-bukti kejahatan Surya dipamerkan. Skema penggelapan dana CSR untuk proyek fiktif, transfer ke rekening offshore, dokumen pemalsuan untuk proyek properti yang merugikan perusahaan miliaran, bahkan rekaman suara Surya menyuap pejabat. Wajah Surya berangsur-angsur pucat, namun dia masih berusaha membantah. Itu semua palsu. Dibuat oleh mereka yang ingin menjatuhkan saya. Ada saksi, kata Pak Bejo, suaranya menggema di ruangan sunyi. Saya persilakan Ridwan. Semua mata tertuju pada Ridwan yang masuk dengan gugup. Di bawah sumpah, Ridwan menceritakan bagaimana Surya menghasutnya, membayarnya untuk mengkhianati Agus, dan mengakui bahwa Surya yang mengirim orang untuk menculik Pak Bejo. Pengakuan Ridwan mungkin kecil, tetapi menjadi pukulan telak bagi kredibilitas Surya. Namun, Surya masih memiliki kartu terakhir. Dia berdiri, berjalan ke arah Agus. Baiklah. Tapi bagaimana dengan ini? Bisakah kita mempercayai kepemimpinan seseorang yang memilih penerus berdasarkan perasaan? Agus ini siapa? Hanya pemuda miskin yang kebetulan menolong. Dia tidak punya pendidikan bisnis, tidak punya pengalaman. Ini nepotisme yang memalukan. Pak Bejo jelas-jelas tidak berpikir jernih, terbukti dari pilihannya ini. Semua dewan memandang Agus. Tekanan itu luar biasa. Agus merasa tenggorokannya kering. Ini bukan lagi soal menyelamatkan nyawa. Ini soal meyakinkan para eksekutif kaya raya bahwa dia layak. Pak Bejo hendak berbicara membela, tetapi Agus berdiri perlahan. Wajahnya mungkin masih muda, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang mengejutkan. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat. Mulanya, suaranya jernih dan mantap. Benar, saya tidak punya gelar emba dari luar negeri. Saya tidak punya pengalaman duduk di ruang rapat seperti ini. Pengalaman saya adalah bertahan hidup. Mengatur uang receh agar cukup untuk makan seminggu. Mengenal langsung bagaimana sulitnya rakyat kecil mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana mereka terjerat rentenir, dan bagaimana sistem seringkali tidak memihak mereka. Dia berjalan perlahan, menatap satu persatu anggota dewan. Tapi mungkin, justru pengalaman itulah yang kurang di sini. Grup Wijaya punya yayasan sosial yang besar,
Tapi seberapa efektif bantuannya? Punya program CSR. Tapi apakah benar menyentuh akar masalah? Saya tidak di sini untuk menggantikan posisi eksekutif yang berpengalaman. Saya di sini, jika dipercaya, untuk memastikan bahwa kekayaan dan pengaruh perusahaan ini tidak hanya menumpuk di sini, di lantai tertinggi, tetapi bisa turun ke bawah, menyentuh kehidupan orang-orang yang selama ini hanya menjadi angka dalam laporan CSR. Dia berhenti di depan Surya. Tuan Surya bilang ini nepotisme. Saya kira bukan. Ini adalah investasi pada karakter. Pak Bejo bisa memilih siapapun yang sudah terampil, tapi beliau memilih seseorang yang telah membuktikan kesetiaan, integritas, dan keberpihakan pada yang lemah. Dan bukankah karakter itu yang seharusnya jadi fondasi bisnis yang berkelanjutan? Ucapan Agus sederhana, tetapi penuh keyakinan dan kebenaran yang sulit dibantah. Beberapa dewan yang netral mulai mengangguk pelan. Surya, yang merasa kalah, meledak. Omong kosong. Ini hanya cerita moral untuk menutupi kegilaan Pak Bejo. Saya menuntut pemungutan suara sekarang. Pemungutan suara pun dilakukan. Hasilnya sangat ketat. Tapi ketika dihitung, dukungan untuk memberhentikan Pak Bejo gagal. Justru, proposal Pak Bejo untuk mengangkat Agus sebagai komisaris independen dan kepala bidang pengawasan Yayasan Sosial Grup Wijaya, sebuah posisi strategis namun tidak langsung mengoperasikan bisnis inti, disetujui dengan selisih tipis. Kekalahan Surya total. Tak hanya gagal merebut perusahaan, bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menyeretnya ke pengadilan pidana korporasi. Ia dan para dewan pendukungnya ditangkap di tempat oleh penyidik yang sudah menunggu di luar. Setelah keributan usai dan ruang rapat kembali sepi, Pak Bejo mendekati Agus. Wajahnya penuh kebanggaan. Kau melihat, nak, pertarungan sebenarnya bukan dengan senjata atau teriakan, tapi dengan argumen dan keteguhan hati. Kau telah memenangkan pertempuran yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa menang. Agus menarik napas dalam. Ia melihat keluar jendela, melihat kota yang luas di bawahnya. Dunianya telah berubah total. Dari gubuk reot di kampung nelayan, kini ia berdiri di puncak pencakar langit. Tapi yang ia rasakan bukan euforia, melainkan tanggung jawab yang sangat besar. Kemenangan hari ini hanyalah awal. Sekarang, ia harus membuktikan bahwa pilihan Pak Bejo dan kepercayaan para dewan tidak salah. Dan ia harus melakukannya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Agus, si anak kampung yang hanya ingin menolong sesama. Pertarungan di ruang rapat mungkin selesai, tetapi pertarungan untuk membawa perubahan nyata baru saja dimulai. Ruang kerja Direktur Utama di lantai 60 Menara Wijaya masih sama persis seperti saat Pak Bejo meninggalkannya 7 bulan lalu. Meja kayu mahoni yang luas, rak buku berisi koleksi literatur bisnis dan filsafat, serta panorama kota yang memukau dari balik dinding kaca. Namun, udara di dalamnya terasa berbeda. Bukan lagi hawa kekuasaan yang dingin, melainkan sebuah keheningan yang penuh refleksi dan tekad baru. Pak Bejo berdiri di depan jendela, memandangi kota yang pernah ia bangun dengan ambisinya. Di belakangnya, Agus berdiri dengan postur sedikit kaku, masih terbiasa dengan kekakuan jas baru yang ia kenakan. Mereka baru saja memenangkan rapat dewan, tetapi kemenangan di atas kertas berbeda dengan kenyataan yang harus mereka hadapi. Ratusan karyawan di gedung ini melihat kita hari ini, Agus, kata Pak Bejo tanpa menoleh. Mereka melihat seorang konglomerat tua yang kembali dari kematian, dan seorang pemuda tak dikenal yang tiba-tiba jadi orang kepercayaannya. Mereka bingung, skeptis, bahkan mungkin takut. Kredibilitas kita rapuh. Ia akhirnya berbalik, wajahnya serius. Mengusir Surya adalah hal mudah dibandingkan membangun kembali kepercayaan. Perusahaan ini seperti kapal besar yang rusak kemudinya. Kita harus membawanya kembali ke jalur yang benar. Itulah awal dari Reformasi Wijaya, sebuah gerakan yang dipimpin Pak Bejo dan dijalankan dengan semangat baru oleh Agus. Langkah pertama adalah transparansi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, laporan keuangan triwulan dirilis ke publik dengan detail yang belum pernah ada, termasuk pengakuan atas kerugian akibat korupsi Surya. Konferensi pers diadakan, di mana Pak Bejo dengan rendah hati meminta maaf kepada pemegang saham dan publik atas pengawasannya yang gagal, dan memperkenalkan Agus bukan sebagai anak angkat yang diistimewakan, tetapi sebagai konsultan kepala untuk transformasi sosial perusahaan. Peran Agus dirancang dengan cermat.
Ia tidak langsung mengurusi merger atau akuisisi. Ia diberi mandat penuh untuk mengaudit dan merevolusi total yayasan sosial serta program CSR Grup Wijaya. Kantornya sengaja tidak di menara, tetapi di lantai dasar sebuah gedung lama milik perusahaan di dekat area permukiman. Pesannya jelas, kekuasaan harus turun ke bawah. Hari-hari pertama Agus penuh dengan tantangan. Staf yayasan yang lama, yang terbiasa dengan kerja sekadar menyalurkan dana dan membuat laporan cantik, kaget dengan metode Agus. Ia mengumpulkan semua data penerima bantuan selama 5 tahun terakhir, lalu turun langsung ke lapangan. Didampingi Ridwan, yang kini menjadi asisten pribadinya sebagai bagian dari program rehabilitasi, Agus mendatangi satu persatu lokasi program. Hasilnya mengejutkan, banyak program yang ternyata fiktif, dana menguap, atau tidak tepat sasaran. Disinilah karakter Agus yang gigih dan jujur bersinar. Ia tidak segan memecat manajer yayasan yang korup, meski orang itu adalah kenalan dekat salah satu dewan. Ia juga menolak mentah-mentah proposal bantuan yang terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak melibatkan masyarakat setempat. Kita tidak boleh memberi ikan, tapi juga tidak cukup hanya memberi kail. Kita harus mengajari mereka membuat kail, dan memastikan danaunya tidak dikeruk oleh orang lain. Begitu prinsipnya yang sering diulang. Salah satu proyek pertamanya adalah membeli kembali tanah warisannya dari rentenir Pak Joko. Tapi ia tidak melakukannya dengan uang perusahaan atau uang pribadi Pak Bejo. Ia mengajukan proposal pada Dewan, mengubah tanah itu menjadi Pusat Pelatihan dan Kewirausahaan Kampung Nelayan Timur. Proposalnya detail, termasuk rencana kerjasama dengan sekolah kejuruan setempat dan mekanisme bagi hasil dengan masyarakat. Dewan, yang masih skeptis, menyetujui dengan dana terbatas, lebih sebagai uji coba. Agus bekerja siang malam. Ia yang dulu kesulitan cari kerja, kini menjadi pencipta lapangan kerja. Ia merekrut tetangga tengaghanya yang menganggur sebagai tenaga pembangunan, melibatkan Mbah Siti untuk menyediakan konsumsi, dan bahkan memberi kesempatan pada Pak Joko si rentenir untuk berinvestasi dalam proyek ini sebagai cara mengubah bisnisnya yang merugikan. Daripada mengambil bunga dari orang susah, lebih baik dapat bagi hasil dari usaha yang sehat, bujuk Agus. Pak Joko, yang terpojok setelah ulahnya terungkap, akhirnya setuju. Proyek itu sukses melampaui ekspektasi. Dalam 3 bulan, pusat pelatihan berdiri. Program pertama adalah pelatihan budidaya ikan kerapu dan pengolahan hasil laut yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Lulusan angkatan pertama langsung terserap kerja atau mulai usaha mandiri. Kisah sukses ini menjadi contoh nyata yang dibawa Agus ke rapat Dewan berikutnya. Ia tidak membawa presentasi PowerPoint yang wah, tetapi membawa 3 orang warga. Seorang ibu yang berhasil membuka usaha kerupuk ikan, seorang pemuda yang jadi teknisi kapal bersertifikat, dan mantan preman yang kini jadi tukang kebun di pusat pelatihan. Mereka yang berceritalah yang meyakinkan para dewan bahwa uang perusahaan digunakan dengan benar. Puncak dari kembalinya sang raja adalah sebuah acara besar, Deklarasi Transformasi Grup Wijaya. Di hadapan media, pemegang saham, dan perwakilan masyarakat, Pak Bejo menyampaikan pidato yang akan dikenang. Selama ini, ujarnya dengan suara lantang, kami berfokus pada angka, laba, saham, aset. Kami lupa bahwa di balik angka ada manusia. Kesombongan itu hampir menghancurkan segalanya. Saya sendiri tersesat, hingga seorang pemuda mengingatkan saya pada warisan sejati yang hampir saya lupakan, kemanusiaan. Ia kemudian mempersilakan Agus naik ke panggung. Karena itu, mulai hari ini, saya tidak hanya menyerahkan pengawasan program sosial pada Agus. Saya, dengan persetujuan Dewan, mengangkatnya sebagai Direktur Keberlanjutan dan Komunitas Grup Wijaya dengan hak suara di Dewan Direksi. Gemuruh tepuk tangan. Agus, dengan sedikit grogi, menyampaikan visinya. Grup Wijaya akan mengalokasikan 20% dari laba bersihnya untuk program pemberdayaan berkelanjutan. Kami akan membangun 100 pusat pelatihan seperti di kampung saya dalam 5 tahun ke depan. Dan yang terpenting, kami akan mengukur kesuksesan tidak hanya dari keuntungan finansial, tetapi dari indeks kebahagiaan komunitas yang kami bina. Acara itu menjadi headline di berbagai media. Konglomerat tua dan anak angkat miskin yang mengubah korporasi rakus menjadi mesin pemberdayaan. Citra Grup Wijaya berubah drastis, dari perusahaan yang angker dan serakah, menjadi pelopor bisnis berhati sosial. Malam itu, di penthouse Pak Bejo,
Mereka berdua berdiri di balkon. Kota di bawah mereka berkelap-kelip. Warisan terbesarku bukan perusahaan ini, Agus, kata Pak Bejo. Warisan sejati adalah nilai-nilai yang kau pegang teguh. Kejujuran, keberpihakan, dan keberanian untuk berbagi. Hari ini, kau telah menjadikan itu sebagai warisan baru untuk Grup Wijaya. Agus tersenyum. Ia memandangi cahaya kota, lalu menunjuk ke arah selatan, di mana kampung nelayan timur berada, mungkin hanya titik gelap kecil dari sini. Warisan saya, Pak, adalah tanah tempat saya dibesarkan dan orang-orang di sana. Sekarang, saya punya kesempatan untuk membuat warisan mereka juga menjadi lebih baik. Pak Bejo meletakkan tangan di bahu Agus, sebuah gestur kebanggaan seorang ayah. Sang raja telah kembali, tetapi ia tidak kembali untuk memerintah dengan cara lama. Ia kembali dengan seorang penerus yang membawa warisan baru, sebuah tahta yang bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk menopang mereka yang di bawah. Dan Agus, si pemuda miskin, telah menjadi jembatan antara Menara Gading dan tanah keras tempat kehidupan yang sesungguhnya berjalan. Perjalanan mereka belum selesai, tetapi fondasi untuk sebuah legasi yang berbeda telah diletakkan dengan kokoh. 1 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mengubah sebuah konglomerat raksasa, tetapi bagi kampung nelayan timur, 1 tahun itu telah mengubah segalanya. Matahari pagi menyinari atap-atap baru yang bersih dan jalan beton yang menggantikan jalan tanah becek. Tapi yang lebih penting dari perubahan fisik adalah perubahan di wajah-wajah warga. Ada harapan yang bersinar di mata mereka, menggantikan kepasrahan yang dulu membeku. Di tengah kampung, berdiri bangunan sederhana namun fungsional, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Berkah Nelayan. Inilah proyek pertama Agus, yang kini telah melahirkan puluhan usaha mikro, dari pengasapan ikan, produksi kerupuk udang, hingga jasa perbaikan jaring dan mesin kapal yang dikelola pemuda setempat. Agus sendiri tidak tinggal di mensah mewah. Ia memilih untuk tetap tinggal di gubuk lamanya yang telah direnovasi dengan baik, dindingnya diperkuat, atapnya diganti, listrik dan air bersih mengalir lancar, dan membeli tanah di sekitarnya untuk perluasan taman bermain anak dan ruang baca komunitas. Disinilah kantor lapangannya sebagai Direktur Keberlanjutan dan Komunitas Grup Wijaya. Sebuah meja kayu besar dari kayu perahu tua yang sudah tidak terpakai menjadi pusatnya, dikelilingi oleh papan tulis penuh ide dan foto-foto warga yang telah berhasil. Pagi ini, Agus sedang memimpin rapat kecil dengan pengurus koperasi kampung. Ridwan, yang kini menjadi manajer operasional pusat pelatihan dengan penuh semangat baru, sedang mempresentasikan laporan ekspor pertama kerupuk udang mereka ke sebuah supermarket di kota besar. Luar biasa, Wan, puji Agus sambil memeriksa dokumen. Pastikan bagi hasil untuk para ibu pengolahnya sudah transparan ya. Sudah, Gus. Semua tercatat rapi di sistem baru, jawab Ridwan dengan bangga. Wajahnya tidak lagi menyimpan kedengkian, melainkan kepuasan karena dihargai. Program rehabilitasi dan pelatihan kepemimpinan yang diwajibkan Agus padanya telah mengubahnya secara drastis. Sorenya, setelah urusan kampung selesai, Agus mengendarai mobil pikap sederhana, bukan limusin, ke Menara Wijaya. Ia masih harus menghadiri rapat dewan bulanan. Namun, rapat-rapat sekarang berbeda. Suaranya didengarkan. Data lapangan yang ia bawa, bukan hanya angka, tapi cerita nyata, menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan strategis perusahaan. Grup Wijaya kini dikenal tidak hanya sebagai raksasa bisnis, tetapi sebagai pelopor bisnis berhati. Di ruang direksinya yang lapang, Pak Bejo sedang menunggu. Wajahnya lebih segar, beban sebagai satu-satunya pemegang kendali telah berkurang sejak ia mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, tidak hanya pada Agus, tetapi pada tim profesional baru yang direkrut berdasarkan integritas. Laporan dari Berkah Nelayan sangat bagus, Nak, sambut Pak Bejo sambil menyerahkan secangkir teh. Tapi aku dengar kamu menolak tawaran untuk memperluas pusat itu dengan dana perusahaan. Agus duduk, mengambil tehnya. Iya, Pak. Saya usulkan agar ekspansi didanai dari surplus koperasi sendiri dan pinjaman lunak bank. Biar mereka belajar mandiri, tidak tergantung suntikan dana selamanya. Peran kita cukup sebagai fasilitator dan penjamin awal. Pak Bejo mengangguk, senyum bangga mengembang. Itulah bedanya manajer biasa dengan pemimpin sejati. Kau memikirkan kemandirian, bukan ketergantungan. Mereka membahas agenda rapat,
Tetapi pembicaraan lebih banyak tentang rencana membuka pusat serupa di daerah tertinggal lainnya, dan program magang untuk anak-anak muda kampung di divisi perusahaan. Bagaimana dengan tawaran dari kampus ternama untuk memberimu gelar doktor kehormatan? Tanya Pak Bejo sambil tersenyum. Agus menggeleng. Saya minta tawaran itu dialihkan untuk memberikan beasiswa penuh kepada 10 anak terpandai dari daerah-daerah miskin, dengan ikatan dinas kembali ke daerahnya. Gelar tidak penting, Pak. Hasil nyata yang penting. Malam harinya, di teras rumah barunya yang sederhana, gubuk lamanya yang sudah diperluas, Agus dan Pak Bejo duduk bersantai. Udara laut yang asin berembus lembut. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa di taman bermain yang baru dibuka. Pernahkah kau membayangkan, setahun yang lalu, kita di sini, gumam Pak Bejo, menikmati segarnya kelapa muda. Tidak pernah, jawab Agus jujur. Waktu itu, saya hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup esok hari. Dan sekarang, saya memikirkan bagaimana agar 100, 1000 orang lainnya juga bisa punya esok hari yang lebih baik. Pak Bejo memandangi Agus. Di wajah pemuda itu, ia tidak melihat lagi kegelisahan pemiskin, tetapi ketenangan seorang yang telah menemukan tujuan. Kau tahu, warisan terbaik orang tuamu ternyata bukan tanah atau uang tabungan itu. Warisan terbaik mereka adalah prinsip hidup yang mereka tanamkan padamu. Dan kau, dengan mempertahankannya bahkan di saat paling sulit, telah mengubah warisan sederhana itu menjadi kekuatan yang menggerakkan banyak hal. Agus tersenyum, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Mereka juga yang mengajarkan saya untuk tidak pernah melupakan asal. Itu sebabnya saya tetap di sini. Benar, kata Pak Bejo. Dan aku belajar darimu bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tetapi apa yang kita bagikan untuk kebahagiaan orang lain. Dalam hening malam, mereka berbincang tentang masa depan. Pak Bejo perlahan-lahan mempersiapkan Agus untuk suatu hari nanti memimpin seluruh yayasan, bahkan mungkin lebih. Tapi semuanya bertahap. Prioritas mereka sekarang adalah memastikan bahwa transformasi yang telah dimulai berjalan berkelanjutan, dan yang paling penting, dapat direplikasi oleh orang lain. Sebelum tidur, Agus memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Bularas, melaporkan bahwa kasus hukum Surya telah masuk ke tahap persidangan dengan bukti yang sangat kuat. Ada juga pesan dari Mbah Siti, berterima kasih karena dagangannya kini menjadi pemasok rutin untuk kantin karyawan Grup Wijaya. Dan satu pesan dari seorang ibu muda di pusat pelatihan, mengirimkan foto anak pertamanya yang baru lahir, diberi nama Agus sebagai rasa terima kasih. Dia mematikan lampu, berbaring di tempat tidurnya. Dari jendela, ia bisa melihat cahaya lampu dari rumah-rumah tetangga, suara televisi, obrolan hangat keluarga. Dulu, malam-malam terasa sunyi dan berat. Kini, ada kedamaian. Berkah sejati memang sering datang dengan penyamaran yang tak terduga, sebuah kecelakaan, seorang pengemis, sebuah pengorbanan total, rantai peristiwa yang awalnya terlihat seperti malapetaka, justru membuka pintu pada takdir yang lebih besar. Namun, Agus menyadari, berkah itu bukanlah gelimang harta atau jabatan. Berkah itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kebaikan tulus tidak akan pernah sia-sia. Kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, dimulai dari satu kampung kecil. Kesempatan untuk menemukan keluarga, bukan berdasarkan darah, tetapi berdasarkan kesetiaan dan nilai-nilai yang sama. Hidupnya bukan lagi tentang bertahan. Kini, hidupnya tentang memberi arti. Dan itu, ia pahami, adalah awal yang sesungguhnya. Awal dari sebuah perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa dalam dunia yang seringkali sinis, hati yang jernih dan tangan yang rela memberi masih memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Baik takdir seorang pemuda miskin, seorang konglomerat yang tersesat, maupun takdir sebuah komunitas yang hampir kehilangan harapan. Fajar esok hari akan menyingsing dengan cerah, membawa tugas-tugas baru, tantangan baru, tetapi juga harapan-harapan baru yang akan terus ditabur dan dipanen, dari satu hati ke hati yang lain.